تبدو بديعا على خير وإيثار، ومريم ترتوي بالحب قد بعثت ألفاظها فرحة تروى بأمطار. كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير اختار. كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير اختار. كل التبارك تجريها يا وبها كل الدعاء إلى رحمن الباري، بأن يفيض عليك الله نعمته ذرية تزدهي في كوننا الساري. كل التبارك تجريها يا وبها. Ayo 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara podcast pada kali ini. Tema kali ini yaitu sangat menarik, yang mana kias sebagai jembatan ijtihad dalam dinamika hukum Islam modern. Selamat di sini saya sebagai host. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasanul Buluk dan ini narasumber saya yaitu Haris Kurniawan. Ya, langsung pertanyaan pertama, Mas. Bisa dijelaskan, Mas, mengapa kias itu disebut sebagai jembatan ijtihad dalam hukum Islam? Ya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan Anda. Karena kias adalah metode penting yang digunakan untuk memperluas cakupan ke wilayah-wilayah yang belum nasnya secara eksplisit dalam konteks berbeda. Banyak problematik yang tidak ditemukan langsung dalam Al-Quran atau hadis, dan disitulah kias hadir sebagai sarana untuk menjembatani pemahaman hukum syariat terhadap realitas kontemporer. Iya. Apakah metode kias sendiri ini masih relevan di era teknologi sekarang? Menurut saya sangat relevan. Misalnya dalam hukum transaksi digital, e-commerce, uang elektronik hingga fintech. Banyak hal baru yang disebutkan. Sebut saja dalam nas, namun karena ada penerimaan hukum dan ilat dengan bentuk transaksi tradisional, maka para ulama menggunakan sebagai dasar kias tersebut. Itu, Mas. Berarti hukum Islam itu memang tidak kaku ya, Mas ya? Justru sebaliknya, Islam itu fleksibel dan adaptif. Selama ada prinsip dan metode yang benar, kias adalah salah satu alat yang memastikan hukum Islam tetap aplikatif dan tidak tertinggal zaman. Menurut Anda sendiri, apakah ada syarat agar suatu kias itu dianggap sah? Ada beberapa, diantaranya harus ada nas, hukum asal yang jelas, ada kasus yang ingin dihukumi. Apa yang dimaksud hukum? Hukum asal itu memiliki alasan, yaitu ilat, yang dapat diidentifikasi yang jelas dan logis. Ilat itu harus juga ditemukan per kasus. Ya. Apa bisa diberikan contoh yang aktual penerapan kias dalam hukum kontemporer sendiri? Tentu saja. Contohnya adalah hukum rokok elektrik, yaitu
secara eksplisit tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi dapat dikiaskan dengan rokok biasanya atau zat yang membahayakan tubuh. Maka hukumnya penggunaannya dapat ditetapkan melalui kias dengan mempertimbangkan kemudaratannya. Itu Berarti sangat aplikatif sekali ya. Jadi kias ini seperti kunci agar hukum Islam ini tetap hidup. kias menjadi hukum Islam responsif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan prinsip-prinsip utamanya. Gitu. Baik, memang luar biasa sekali penjelasan pada hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan ilmunya Mas. Sama-sama Mas, semoga bermanfaat, dapat menambah semangat kita dalam mengambil suci. Relasi itu bisa dimaksimalkan saja. Besok libur, gue mau istirahat. Gue capek kerja dari Senin sampai Sabtu. Gue udah capek, udah jadi babu. Nah besok libur gue mau istirahat. Cukup. Enggak, gue nemu kafe bagus. Udah amat. Gue gak nafsu ngeliat kafe. Mau belanja apa, gue gak nafsu. Gue mau istirahat.